Berapa lamanya saya? Lupa saya mikrofonnya saya lepas. Halo yang online. Ya, halo Pak. Nah, ya. Kalau saya berdiri di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Terdengar nggak suaranya? Bisa Pak. Udah kedengaran, Pak. Iya. Mohon maaf kalau saya tidak, kamera saya satu mati. Jadi saya ini pakai kamera yang integrated karena saya harus jalan-jalan. Jadi saya pakai mikrofon eksternal ini. Alhamdulillah kalau suaranya bisa terdengar di situ ya. Tadi yang jawab siapa? Timothy ya, bukan ya? Ahmad Saufi ya? Ya Pak. Ahmad Sauki, bukan Saufi Sauki. Baik, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa masuk ke online-nya nih. Oh, itu Timothy-nya ada sebenarnya. Ini Timothy anaknya Pak Hugo bukan ini? Jangan-jangan Bukan, enggak Pak, ya? bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Oh, bukan ya? Oh iya. Ya mohon Iya. maaf ya. Karena namanya sama. Timothy. Timothy sama siapa tuh satunya itu anak Pak Hugo. Kemudian Muhammad Zaki ada di sini pada online. Jadi saya sudah siapkan kamera sebenarnya eksternal. Jadi kalau misalkan saya pindah jalan-jalan sini, karena saya tidak terlalu suka duduk di situ aja gitu. Saya bisa jalan-jalan, bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke sini ya di tengah-tengah. Silakan, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. 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 Kita biar buka dulu ya pintunya ya, karena agak pengap nih. Kalau semester lalu saya mengajar di aula itu AC-nya ada 6 apa ya 6 apa 7. Kiri kanan 2 3 depan ada. Kayaknya ada 6 ya kayaknya sih. Tambah kipas angin, saya yang masuk angin kalau ngajar di situ. Kalau di sini AC-nya tadi satu. Jadi beruntunglah yang sudah tadi dulu duduk di bawah AC itu ya. AC-nya juga sudah mulai ini. Jadi tadi pagi sudah saya buka jendela itu. Saya tadi datang jam 9.
Kuliahnya setengah 10, jadi setengah jam dulu apa namanya ini, membuang udara yang tidak sedap di dalam sini. Mungkin ada aura-aura yang tidak sedap di kita bereskan dulu ya. Ya, baik. Baik, kita lanjut lagi. Ini tidak mengabsen atau tidak mempresensi ya. Kamu kan bisa langsung presensi di online. Saya ingin kenal aja. Karena mungkin kalau di PKKMB itu pernah ketemu kitanya, tapi saya juga tidak bisa melihat satu-satu ya kan. Apalagi PKKMB-nya itu sudah online atau offline. Nah, itu kan, apalagi online itu saya tidak tahu yang mana namanya Jaki, yang namanya Timothy tadi yang mana, atau yang namanya si Sophie itu yang mana. Ini yang online ini kalau saya pasang kamera itu tadi kabur. Entah kenapa itu kamera saya itu yang saya bawa kabur. Sebenarnya saya bisa pasang ke arah sini, tapi nggak apa-apa. Nanti saya sekali-sekali ke situ ya. Tadi saya ulangi Muhammad Rezki Maulana. Ada di belakang. Muti, Ahmad Muti. Ahmad Muti, oke. Ini kalau saya lihat ke sana pakai kacamata itu kabur. Kalau saya buka kacamata yang sini yang kabur. Jadi maklum lah ya, matanya sudah setengah matang nih seperti ini. Muhammad Rizal. Belum. Khairun Khairul Rizki. Muhammad Khairul Rizki. Tadi sebelahnya tuh Maulana. Muhammad Sahriani. Oke, Muhammad Naufal Firdaus. Tuh kan ada Naufal lagi kan di sini kan? Yang kelas sebelumnya itu yang angkatan atasnya juga ada. Naufal itu ada beberapa. Muhammad Naufal Firdaus. Muhammad Ihsan Fadilah. Oh, Fadilahnya seperti anak saya namanya. Muhammad Putra Pajar. Itu Putra. Buat merekam dulu Putra. Kemudian Anissa Fitri. Bisa. Muhammad Hairul Anami. Hairul Anami belum masuk. Muhammad Ma'ruf. Hadir, Pak. Oh, ada. Ya, Muhammad Ma'ruf. Ya, selamat masuk. Selamat masuk. Selamat menjawab. Ahmad Bima Parizali. Parizali. Belum. Zahran Aplah Al Abid. Panggilannya siapa? Abid. Kalau Aplah itu ada anak tetangga juga yang namanya dulu Aflah. Tahu Aflah itu artinya apa? Saya lupa ya. Dulu saya pernah nyari Aflah itu artinya apa ya? Kalau Abid itu orang yang beribadah ya benar ya? Abdul Aziz. Kayak nama kakek saya nih Abdul Aziz. Gusti Abdul Aziz kan nama beliau. Dodi Sahara. Dodi, oke. Ahmad Saifullah yang beliau. Muhammad Yuda Kurniawan. Muhammad Rida Fatahillah. Belum? Yang pojok belum ya? Belum. Mirip seperti sepupu saya itu. Ahmad Habibi. Oh, ini Habibi. Muhammad Rizky Asyarif. Oh, itu si Syarif. Syarif. Kenapa yang namanya Syarif itu biasanya pakai kacamata ya? Dulu nama kawan saya juga namanya Syarif. Ada Syarif Hidayat, Izzuddin Syarif, itu kawan-kawan saya berkacamata. Irfan Abdur Razak. Belum? Tadi si Syarif. Tadi ini si Abdul Aziz. Enak saya ngomong. Rivaldi Jayatama. Oh, Jaya yang satunya itu bukan. Ini Rivaldi Jayatama. Muhammad Rijali Rahman. Yang berkacamata itu berapa? Ahmad Rafiqul A'la. Ahmad Rafiqul A'la. Online? Enggak. Tadi si Ma'ruf ya. Fajrin Pratama Putra. M. Iqbal Ramadan. Oh, di depan. Kok mirip dengan si Jaya? Mirip. Mirip oh enggak ya. Tadi si Iqbal sudah kepanasan di dalam, mohon maaf ya boleh lama menunggu tadi. Muhammad Ridani, Sarip Ridani, Iqbal, Jaya, Abdul Aziz. Nah, itulah paling tidak yang ingat ya, sedikit. Agil Sahrul Ramadan tadi sudah ya. Agil ya, Agil Sahrul Ramadan. Farobi Aprilian Yudantoro. Panggilnya siapa? Farobi. Robi. Ibnu Farabi itu nama salah satu ya, ilmuwan dalam bidang apa saya lupa, Ibnu Farabi.
Raditya Banu Santoso, bukan Raditya Dika ya. Tapi bisa 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 ini juga nggak? Bisa apa namanya itu yang apa sih? Stand up, stand up comedy. Ah, belibet banget pagi ini. Muhammad Rifai, Siti Aisyah Muharnadiyah. Benar ya? Biasa saya salah sebut ya. Kalau orang ini katanya nyebutnya Aisyah. Ya, nah, sebenarnya kan Aisyah kan bahasa ini. Nggak tahu kalau di rumah disebutnya apa? Esah. Enggak ding. Nadiah ya, Nadiah. Aisyah. Kemudian M. Akmal Mustaqim. Oh, ini si Akmal. Akmal ini ya namanya adik kawan saya dulu namanya. Ahmad Syauki. Oh, di Ahmad Syauki Abdillah di itu ya di online ya. Oke, Syauki. Pun ya Pak. Ya ya, enggak. Saya memanggil aja. Muhammad Khairido, Khairido. Khairi Ridho, mohon maaf. Ada. Kemudian Ahmad Yogi. Ahmad Yogi Anaswara. Hmm? Oh, ada. Oke. Terakhir Muhammad Nur Taufikur Rahman. Oh ya, pakai kacamata baju kotak-kotak siapa namanya tadi? Ada tadi saya panggil. Belum ya? Kok tidak ada di referensi sini ya? Apa di kelas satunya? Siapa 7? Siapa tadi namanya? Adanya Muhammad Khairir Ridho. Bukan? Bukan ya? Bentar ya. Ini jangan ketinggalan dari anu. Saya juga mengingat ini ada satu yang saya kayaknya belum panggil. Muhammad Ihsan. Kalau di situ ada nggak di absen online? Ya, ada ini nggak ada namanya sini, Rida. Saya cari di kelas satunya. Ada. Nomor berapa? Mata saya kelewatan. Nomor absennya nomor berapa di situ? NIM-nya? 30 3641. Oh, ada. Saya ketinggalan. Mohon maaf ya. Muhammad Rida Fatahillah. Baik. Baik, saya yang ketinggalan. Mohon maaf. Baik, itu tadi presensi sementara ya. Saya tidak meminta untuk presensi secara offline karena kita juga tidak disediakan. Saya bisa, mohon maaf saya tutup dulu ya yang anu ya, yang nah ini dia nih. Karena slide-nya tidak kelihatan. Yang online slide-nya kelihatan? Sofi? Kelihatan Pak. Alhamdulillah. Baik. Saya biar aja ngomong kayak ini ya. Saya di sini aja. Baik, nah ini yang saya harus ke sini ya karena kawan-kawan yang online tidak bisa melihat kalau saya nanti saya ke situ lagi ya. Baik, saya sekarang bawa beberapa peralatan dulu nih. Saya, ya, oke. Nah ini, nah jadi yang online bisa ngelihat saya yang sudah berkerut ini. Jadi yang saya bawa sebenarnya, saya matikan dulu filter ininya ya. Nah, ini kalau video setting, background, and effect video, mana ya? Matikan ini ya. Bentar ya kawan-kawan, karena ini kita kelasnya anu nih, kelasnya hybrid. Virtual background. Kelihatan nggak nih yang online? Agak di ini sama dia ya, di apa namanya di blur. Kelihatan nggak sih? Oke. Mematikan blurnya ini gimana nih? Bentar. Tetap aja dia. Hah? Di background ya? Terus siapa kan? Background. Oh, virtual background. Sini. Oh iya. Oke, terima kasih. Ini karena lama tidak online, jadi saya tidak hafal ini. Terima kasih ya. Si Iqbal. Nah, iya. Saya menghafal nama-namanya. Baik yang online. Yang saya bawa sekarang adalah modul yang sebenarnya kita punya di kampus. Nanti kalau apa namanya praktikum,
Mudah-mudahan kalau nanti praktikum saya tidak tahu nih yang online gimana caranya nih. Yang online ini posisinya di mana? Saufi? Sauki? Yang untai, Pak. Oh dia minta ya. Oh ya, nggak apa-apa nanti sekali-sekali waktu bisa ke Banjarbaru ya untuk praktikum karena saya sudah meminta peralatan ini ke kampus atau ke prodi. Jadi prodi memang sebelum kuliah ini dilangsungkan sudah menawarkan ke kami-kami ini dosen-dosen yang kebetulan mengajar dan ada praktikumnya. Kemudian ditawari, Pak, kalau misalkan ada bahan-bahan praktikum yang ingin diajukan, silakan diajukan. Jadi saya sudah ajukan. Tapi saya tidak buka di sini ya, anunya bahan-bahan ajuannya. Kenapa? Karena laptop saya agak lelet kalau dibuka sambil banyak layar gitu. Jadi saya minta maaf. Ini juga ini kan double ini. PowerPoint-nya hidup, kemudian si Zoom-nya juga hidup. Untung saya tidak rekam layar. Jadi saya hanya ngerekam dari Zoom-nya aja. Biasanya saya rekam dan streamingkan bahkan. Jadi ini agak belibet ya. Saya biasanya ngajar dosen yang paling 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 repot kalau mengajar. Kenapa? Kalau mengajar biasanya kameranya bisa bisa tiga, satu ke saya, dua ke kawan-kawan mahasiswa gitu. Tapi karena tadi saya bawa kamera ini kamera stereo nih. Mungkin ada yang baru pertama kali ngeliat ini ya kamera ya. Kamera yang matanya dua ini. Kayak mainan aja. Ya ini kayak mainan. Dulu memang di waktu saya beli itu dimain-mainkan oleh anak saya. Ini yang online tadi bawa kamera ini. Jadi saya bawa pakai untuk kemudian memperlihatkan kawan-kawan yang hadir secara offline hari ini. Tapi karena dia tadi entah fokusnya hilang, mungkin nanti perlu dikalibrasi lagi itu kameranya. Jadi saya bawa ini. Tapi yang kita praktekkan nanti bukan modul ini ya. Ini saya tadi kebetulan aja ada bawa dari rumah, yang modul yang saya punya ini. Yang kita punya di kampus itu yang lebih canggih dari ini. Ini sudah cukup lama nih. Microcontrollernya yang ini. Yang ini ya. Ini saya yang online saya pertunjukkan dulu. Nanti saya bawa ke tengah situ. Ini microcontroller yang ini. Kemudian saya juga bawa modul microcontroller yang kecil ini. Ya, nih. Microcontrollernya yang kecil yang bentar. Nah, ini yang saya tunjuk. Mungkin sekuku saya nih. Kalau di tangan saya segini anunya ya besaran besarnya ya. Nah, mikrokontrolnya hanya sekuku saya ini. Bandingkan dengan mikrokontrol ini tadi. Kenapa saya perlihatkan lebih dulu barangnya? Itu biar menarik dulu. Maksudnya biar ada gambar, oh itu loh yang kan kita kita pelajari. Jangan hanya saya ngomong doang gitu. Ya, baru ya. Kan sekarang lagi hashtagnya lagi rame tuh kan Omdo tuh. Tapi kita jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan menghujat, jangan ikut-ikutan membuat apa namanya komentar negatif gitu. Biar aja trending di luar sana ada trending omdo-omdo itu biar aja, biarkan. Kita kita cukup urusi urusan kita aja. Pokoknya urusan kita kuliah gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita ikut-ikutan itu sekali terlibat itu bermasalahnya panjang. Jadi pokoknya sekarang karena posisi kita sebagai eh, mahasiswa, saya mengajar, ya udah kita di situ aja makanya konteksnya ya, jangan lari kemana-mana dulu. Baik yang saya bawa ini adalah microcontroller seri AT 8535. Jadi ini seri yang lama yang sudah dipraktekkan mungkin tahun 2008 apa 2000 sampai 2010 lah kurang lebih ya. Habis itu kami 2011 sudah beralih ke Arduino yang jenis seperti ini. Ini Arduino, tapi Arduino yang lebih lebih jadul lagi dari ini. Jadi kalau yang saya tidak bawa kebetulan kemarin itu di Banjarmasin di Sultan Adam kebetulan kampusnya lagi dibongkar, lagi direnov. Dan kalau saya menuju ke ruangan yang ada lemari saya, ada peralatan ini di dalamnya, itu saya melewati tukang. Jadi daripada saya mengganggu tukang, jadi kemarin saya tidak bawa. Saya bawa yang ada di rumah saya. Tapi modulnya mirip seperti ini, mirip ya. Saya tidak katakan sama, tapi mirip dengan yang ini. Cuman isinya lebih canggih dari ini. Nah, hanya saja modul-modul yang lain ini kan ada tombol-tombol di sini, ada layar di sini, ada segmen-segmen ya. Kemudian ini ada saya di sini ya. Nah, yang online harus ngelihat di kamera. Ini LCD. Kemudian tadi ini keypad namanya, tombol-tombol di sini. Kelihatan kalau di situ ya. Oke. Saya masih buka ini. Kalau saya tutup ini, oke masih kelihatan. Tapi lebih lebih jelas yang tadi ya. Ini untuk memperlihatkan untuk yang di belakang. Biar aja saya gitu kan tadi ya. Nah, ini bisa di full screen ya ininya ya. Eh, sayanya ini bisa di full screen nggak bang? Kamera tampilan saya ini bisa di full screen nggak? Gitu ya? Atau ada pencetannya di sini? Hmm? Stop sharing dulu ya. Oh, kan mereka lebih berpengalaman. Terus saya pin gitu. Nah, nah ini biar lebih kelihatan. Jadi kalau yang belakang itu bisa ngelihat ya.
ngelihat kerutan di sini nih, lebih terlihat kerutan. Karena saya tidak pakai apa istilah sekarang itu skincarean apa belibet saya nyebutnya. Baik terus ya. Ini ada LCD-nya. Kalau kawan-kawan sekarang punya handphone itu kayaknya tidak pakai LCD lagi deh, sudah pakai apa? AMOLED ya. LED atau AMOLED. Ada lagi nggak di atas itu, Bang? Sementara itu yang paling ini ya, yang paling paling tinggi ya. Nggak tahu iPhone iPhone 16 sekarang. Ada nggak iPhone 16? 15 ya baru keluar ya. Ada yang pakai AMOLED? Super AMOLED? Ada ya paling ya di antaranya itu ya. Nah, ini LCD biasa. Jadi ini LCD yang digunakan seperti misalkan handphone-handphone zaman dulu. Zaman dulu pakai LCD ini. Ya, ini LCD. Jadi saya juga bawa ya LCD yang ini lepasan ini ya di luar. Bentar, saya minimal saja ini biar tidak keluar. Ini LCD yang juga sama seperti ini, tapi nanti ini sudah minimalisasi dari sisi pinnya. Jadi kalau ini pakai pakai berapa pin ya? Kalau tidak salah 16 pin ini, ya 16 pin. Kalau ini sudah hanya menggunakan 4 pin. Satu, dua, tiga, empat kabel nih. Yang online saya perlihatkan juga. Karena di belakangnya ada modul tambahan namanya I2C, modul I2C ya. Baik, sebelum ke sana, saya kembali ke share screen dulu ya. Kembali ke sana, karena ini masih perkenalan, saya tidak mau terlalu banyak memperlihatkan atau membahas tentang hardware-nya ataupun materinya. Jadi kita kenalan-kenalan dulu ya, paling tidak nanti saya tadi sudah hafal beberapa di antaranya, ada Iqbal, ada Syarif, ada Jaya, ada Abdul Aziz, tadi ada si Aisyah ya, yang saya ingat saya satu yang saya ingat. Satunya lupa saya. Baik. Ini kalau mau melihat silahkan diedarkan dulu. Nanti kalau misalkan ada yang penasaran itu apa barangnya nanti bisa bisa ditanyakan ya. Dari Iqbal dulu. Nanti keliling ke sana. Ya, itu sekedar ini aja, sekedar apa namanya perkenalan perangkatnya aja dulu. Baik, kita lihat dulu. Kita hari ini akan bahas terkait dengan kontrak perkuliahan seperti biasa. Saya tutup dulu pintunya, mumpung sepi. Karena kalau nanti saya sambil ngajar ngelihat isu ada sekelebat orang lewat itu kan me, mengganggu konsentrasi ya. Ada yang bisa ngelihat hal-hal yang di luar ini? Enggak ya? Ada mungkin ya. Eh, ya saya tidak bisa melihat. Cuman kadang-kadang ya ada gitu gini bayangan-bayangan yang enggak. Baik, terus saya tidak nakut-nakuti sih. Ya boleh. Kita lanjut. Yang online masih hadir? Aman, Pak. Masih. Kita lanjut dulu ya, ya. Nanti kita akan teruskan lagi ke yang hardware tadi tuh. Saya masuk ke kontrak kuliah dulu nih. Jadi kita akan coba lihat nanti berkenalan juga, kemudian gambarannya kira-kira apa yang kita bahas selama satu semester ini. Yang pertama ini ya, saya tidak baca satu-satu ya, karena namanya PowerPoint itu silahkan dibaca sendiri. Saya hanya memperlihatkan saja. Artinya ini peraturan yang umum ya di perkuliahan kita di Stimik Banjarbaru. Nanti kita akan ada LMS juga. Jadi tadi kalau yang hybrid ini kan ada Zoom meeting, kemudian secara offline seperti ini, nanti LMS juga atau e-learning. Kemudian nanti presensinya juga sudah online. Ya saya tidak punya, saya punya pointer tapi saya pakai ini aja lebihan. Pointer saya ada, cuman USB-nya tidak muat. USB, jadi pakai USB biasa, USB Type. Daripada belibet saya masang itu lagi, udah ini aja ya. Masih ini bisa bisa di scroll scroll ya. Sarip dan Iqbal. Baik, kita lanjut. Seperti biasa nih ya, saya tidak terlalu banyak berbicara tentang peraturan karena kawan-kawan sudah setiap kali kuliah baru pasti di sodori ini. Nah, kemudian terkait dengan yang nomor 2, itu kita akan usahakan praktikum tapi tidak di laboratorium karena prodi tidak menjadwalkan secara khusus dan prodi itu apa istilahnya ya, takut kalau misalkan mahasiswa itu dibiarkan praktikum sendirian atau sendirian. Tidak diawasi, istilahnya seperti itu ya, tidak diawasi, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang mendampingi. Jadi saya uh, diminta untuk mendampingi itu pada saat perkuliahan seperti ini. Jadi nanti peralatannya saya bawa ke sini. Nanti kalau kemarin itu saya minta ada 9. Kalau modul yang tadi juga yang besar itu
Yang mirip itu ya, bukan yang itu ya. Nanti kita praktekkan yang di atasnya itu. Itu kalau tidak salah ada 8 apa 9. Kalau misalkan ada 9, kalau ini ada berapa orang? 40-an tadi ya. Kalau 10 cukup ya. Bentar, 4 orang. Kalau 9 berarti nanti ada yang berlima ya. Kalau 5 kali 9 kan 45. Kalau 5 kali 9 kali 4 36. Berarti ada 4 kelompok nanti yang berlima itu. Ya kurang lebih ya. Kami minta maaf nanti kalau misalkan ada yang kebetulan berlima. Tapi kalau misalkan ada yang online itu berarti kan berapa orang ya? Yang online ada berapa orang nih? 4 ya, 4 3 ya. Itu 4 dengan saya tuh. 3 orang berarti cukup lah ya, kurang lebih satu kelompok nanti 4 orang. Nah, nanti saya minta per kelompoknya menyediakan laptop masing-masing ya. Jadi karena itu terkoneksi dan harus diprogram menggunakan laptop, maka masing-masing kelompok bertanggung jawab menyediakan laptopnya. Jadi kalau misalkan tidak bawa laptop pas hari itu atau pas kita kuliah tidak apa-apa. Nanti bisa bisa melihat kawan yang lain ya. Tapi kalau misalkan diusahakan, karena gini, karena kalau praktikum itu biasanya 1,5 jam ini tidak terasa ya. Nanti di awal-awal itu terutama ini saya sampaikan dulu, nyeting untuk connect ke USB-nya aja sudah ribet. Kalau misalkan laptopnya dengan sistem operasi yang baru itu lebih mudah. Jadi dia sudah otomatis apa ya, detect, otomatis install ininya, softwarenya, drivernya. Kemudian kalau misalkan ada update dia langsung update. Kalau misalkan terhubung ke internet dia langsung cari kalau misalkan dia tidak ketemu secara internal dari sistem operasinya. Tapi kalau misalkan sistem operasi di bawah dari Windows 10 ya, Windows 8 misalkan, itu biasanya kita perlu apa ya? Perlu apa istilah anak sekarang? Perlu effort khusus gitu ya. Perlu usaha yang lebih lebih apa ya, lebih eh, keras lah untuk kemudian harus mencari drivernya posisinya ada di mana gitu. Harus seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kita coba sama-sama aja. Kalau laptop saya ini kebetulan kalau saya colok langsung langsung ngedetek dia ininya. Dia terdetek atau terhubung ke port mana USB-nya. Tapi kalau nanti kita punya sistem operasi yang di bawah dari Windows 10 seperti ini saya sudah berkali-kali diminta upgrade oleh si Microsoft-nya ke Windows berapa? Windows 11 ya, Windows 11 itu. Tapi saya tidak mau. Saya tolak dulu. Karena nggak tahu, ini di-upgrade bukan di-upgrade ya, di-update sistemnya aja itu card reader saya malah malah nggak kebaca, malah nggak membaca. Atau kalau misalkan saya upgrade Windows-nya, apakah nanti kembali lagi driver saya yang awal-awal itu. Dulu itu memang tidak saya kunci ininya, update otomatiknya. Jadi itu ya kekurangan di sistem operasi kita yang kemudian bisa mengupdate otomatis itu. Kadang-kadang drivernya malah nggak kedetek gitu. Ada satu driver card reader saya. Padahal saya perlu sekali ya kadang-kadang kalau habis moto atau habis apa namanya, biasanya kan dari card read, card-nya itu saya masukkan sini. Ini full size SD card. Tapi karena dia sudah tidak berfungsi lagi, saya harus menggunakan eksternal uh, card reader. Baik, kalau penilaian saya kira sudah tidak saya terbahas. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ya, Iqbal? Ada yang ditanyakan Iqbal Sarip? Iqbal Sarip Jaya Aziz. Abdul Aziz ya tadi ya, benar. Itu tadi Rida Fatahillah, benar ya? Ini yang saya hafal Aisyah. Pokoknya itulah. Yang tidak satu lah. Baik, kita lanjut dulu ya. Mungkin di KMB yang dulu kita sempat ketemu, sempat kenalan, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa lah, saya ulangi lagi ya. Eh, Siapa saya gitu. Ya intinya saya itu sekarang mengajar di sini, gitu ya. Jadi, ntar kita lihat dulu. Jadi oh, ini saya pakai ini ya. Jadi jangan ada yang heran dipikir itu jalan sendiri, enggak. Saya scroll di sini. Tangan saya aja yang yang di sini nggak kelihatan. Nah ini ya. Jadi dosen itu biasanya dilihat dari pengalaman penelitiannya ya. Jadi kalau misalkan saya mengajar ini karena memang saya dulu juga jurusannya dari teknik elektro, kemudian skripsinya juga terkait dengan mikrokontroler, kemudian S2-nya ke teknik informatikanya, lanjut lagi ke ilmu komputer. Nah di ilmu komputer itu yang terakhir pendidikan saya itu, saya ke robotika dan image processing atau computer vision jadinya.
Jadi, tapi yang ngajar computer vision di sini bukan saya, karena saya terlalu banyak mengajar nanti. Jadi saya cukup mengajar satu mata kuliah, kadang dua gitu. Kelasnya aja yang banyak. Ya sekarang kan kelasnya dua. Semester lalu kelasnya empat. Di sini tiga, Banjarmasin satu. Sekarang Banjarmasin kayaknya ada yang dari Banjarmasin yang online ini. Ada Pak, Ada Pak. Siapa? Siapa Paulun Timothy? Paulun. Saya Pak Timothy Pak. Timothy dari kelas Banjarmasin. Oke Pak. Oh iya iya iya. Nanti kalau kalau mau belajar di Banjarmasin ke kampus aja ya Timothy ya. Oke Pak. Hmm. Karena kan kalau saya di sini ya berarti di Banjarmasin yang kosong. Jadi yang di Banjarmasin nanti bisa bisa request kapan mau pinjam alatnya, saya nanti pinjamkan kalau di Banjarmasin ya. Kalau di sini kan nanti saya bawa ke sini. Saya kayak orang aneh aja ya ngomong ke situ, yang diajak bicara kan di situ. Ya begitulah teknologi sekarang ya. Jadi kalau kalau kita dulu ya, saya membayangkan itu kita bisa bisa komunikasi dengan orang lain lewat jam kayak di Power Rangers itu biasanya gitu ya. Power Rangers ya. Tahu Power Rangers nggak? Atau apa Ultraman? Atau apa zaman saya dulu? Itu apa sih? Satria Berhitam ya dulu ya. Saya ke situ dulu ya maksudnya. Ini sekedar pencerahan aja. Maksudnya saya dulu membayangkan bahwa besok-besok tuh pasti ada jam yang saya bisa ngomong dengan jam itu dengan orang lain yang nampil di situ. Sekarang kan sudah biasa ya kalau itu ya. Yang anak kan itu anak saya aja dulu bisa bisa kayak gitu dia. Jadi dia sekolah-sekolah pakai pakai telepon yang jam itu. Itu juga sambil sembunyi-sembunyi tuh kalau di Jogja dulu. Jadi karena di sekolahnya itu kan dilarang untuk bawa telepon, jadi oleh mamanya dibelikan handphone jam itu. Jadi kalau misalkan dia minta jemput, dia ke kamar mandi atau ke toilet itu, mah jemput, itu dia. Karena kalau pakai handphone diambil sama sama gurunya. Nah gitu gitu. Jadi secanggih itu dulu ya, apa namanya? Kembali ke sini. Jadi kalau di dunia perdosenan, bukan perdukunan ya, di perdosenan itu biasanya dosen itu dilihat dari sebanyak apa dia melakukan penelitian, penelitiannya terkait apa saja, dan itu biasanya kemudian diarahkan dia akan mengajar apa. Misalkan kalau Pak Bahar itu kan kalau sekarang terakhir Pak Bahar S3-nya di pendidikan itu, teknologi pendidikan. Tapi S2-nya di informatika sama seperti saya. Kemudian S1-nya Pak Bahar sama seperti saya juga elektro. Nah, jadi beliau mengajar kalau sekarang mungkin banyak ke itu ya sistem penunjang keputusan atau apa itu ya Pak Bahar itu mengajarnya. Karena memang beliau dulu S2-nya penelitiannya ke arah situ. Nah, Bu Yulia ke Pak Azi misalkan. Karena Bu Yulia S2-nya penelitiannya adalah ke situ. Saya dulu S2-nya terkait dengan citra, pengolahan citra. Kemudian terkait dengan jaringan saraf tiruan. Jadi saya pernah mengajar di Simik Banjarbaru terkait dengan itu juga. Hanya saja mata kuliah itu sekarang sudah dijadikan satu di kecerdasan buatan. Anda tahu nanti kalau Isa sudah ngambil mata kuliah kecerdasan buatan? Belum? Belum ya. Nanti ada kecerdasan buatan. Biasanya kalau ya tidak Pak Muhammad Amin yang mengajar, Pak Fitriadi. Dulu sempat saya ngajar, tapi saya arahkan ke jaringan saraf tiruan. Nah, jadi memang masing-masing dosen itu punya ini ya, punya spesialisasi masing-masing. Saya kurang tahu kalau Pak Yadi mengajar kecerdasan buatan diarahkan beliau kemana. Saya kemarin diminta, Pak ngajar kecerdasan buatan. Enggak Pak, kebanyakan saya mengajar. Cukup saya ngajar satu mata kuliah aja. Jadi biar yang lain. Akhirnya Pak Yadi dan atau Pak Muhammad Amin, Faisal Amin ya yang mengajar itu. Nah, kalau lihat di situ penelitian-penelitian saya nanti saya tuliskan lagi di slide itu. Tadi terkait dengan apa namanya kecerdasan buatan. Di Indonesia itu beberapa tahun terakhir ada yang namanya Sinta ini. Ini Scientific Science and Technology Index, bukan Scientific Science and Technology Index. Jadi di dalamnya itu nanti kalau diakses ya, misalkan si Aisyah mengakses ke Sinta, nanti Google Sinta gitu. Nanti munculnya sinta.kemdikbud.id kalau tidak salah ya. Nah, itu masuk situ nanti bisa bisa search. Ketik misalkan Cilik Banjarbaru ya, Cilik Banjarbaru. Nanti klik lagi Cilik Banjarbaru nanti lihat di situ ada dosen-dosennya siapa sih. Kalau tidak salah Pak Bahar paling atas itu levelnya. Pak Bahar rankingnya nomor satu. Saya nomor 6 atau nomor berapa di situ. Ada Buruliah, ada lain-lain. Nah, di situ bisa dilihat. Jadi di perguruan tinggi A, B atau C atau mana atau Teknik Banjarbaru gitu ya. Itu dosen A seperti saya misalkan itu rankingnya ranking berapa. Itu biasanya berdasarkan nanti banyaknya penelitian, banyaknya haki, banyaknya buku, penelitian tadi maksudnya artikel yang dipublikasi ya.
baik itu secara internasional ataupun secara nasional ataupun secara lokal, lokal, nasional, internasional. Nah, itu. Kemudian haki itu hak kekayaan intelektual, paten ataupun hakinya. Haki itu macam-macam ya, haki buku, haki jurnal, haki alat, haki program. Nah, saya kebetulan kalau dicek di situ nanti di Sinta, kebanyakan haki saya itu terkait dengan program. Jadi program untuk robot ini, program untuk robot ini, program untuk robot ini ada di situ. Itu bisa dilihat. Nah, kemudian kalau di situ tadi sekali lagi, sebentar ya, ada yang ngechat ini ya. Dia bertanya apa? Karena kita kelas hibrid, jadi harus ini. Maaf terlambat. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi saya sudah connect ke Zoom-nya dari sejak pagi, jam 9. Tapi karena ada kelas lain, oleh admin saya di depak. Tidak diizinkan masuk dulu. Jadi baru tadi jam 11 kurang baru masuk. Nah, jadi kalau tampilan di Sinta itu kurang lebih seperti ini ya nantinya. Jadi kalau misalkan, ini saya tidak bisa laser ke situ ya. Itu kalau di overview-nya itu kelihatan nanti publikasi di tahun ini berapa, publikasi di tahun sekian lagi berapa. Kemudian nanti bukunya udah berapa di situ. Saya kebetulan tidak punya buku atau belum sempat membuat buku. Pernah sekali, tapi ini saya tidak sebut ininya ya, tidak sebut publishernya. Saya sempat sudah submit bukunya, file bukunya maksudnya, sudah saya bayar, tapi habis itu orang hilang. Nah, itu jadi kadang-kadang seperti itu ya. Habis itu saya nanya lagi ke Bu Ruli, Bu Ruliah tahu ya Bu Ruliah ya, atau yayasan kita itu. Bu, punya pengalaman menerbitkan buku enggak? Ada. Dikasih beliau. Sampai sekarang sih belum belum saya submit ke situ lagi. Saya trauma juga dengan yang sebelumnya itu. Sudah submit, sudah ini bukunya sudah saya submit, sudah saya kirim juga uangnya untuk terbit, tapi ternyata tidak tidak diterbitkan. Ya, jadi agak-agak ini, agak-agak menakutkan ya. Ya, baik itu terkait dengan Sinta. Baik, kemudian, nah ini dia nih. Di saya itu biasanya mungkin yang paling ini yang paling bukan paling rajin sih, maksudnya yang paling ribet kalau mengajar. Jadi kalau pakai Zoom meetingnya saya rekam, nanti dari Zoom meeting saya upload lagi ke YouTube biasanya. Itu untuk dokumentasi secara pribadi maksudnya kalau nanti saya sudah tidak ada, anak cucu saya itu kan bisa ngelihat, oh itu ada almarhum abahnya dulu yang sempat ngajar di sini materinya ini gitu. Paling tidak itu ya, karena jejak digital itu tidak bisa di ini ya, tidak bisa dihapus ya. Walaupun dihapus di situnya secara virtual di YouTube-nya kan masih ada ya. Atau misalkan kita sudah pernah posting apa di IG atau di mana itu, nggak bisa dihapus ini ya. Jadi kalau menurut pengamat-pengamat digital itu seperti itu. Maksud saya nanti kalau sudah saya tidak ada itu ada paling tidak peninggalan saya lah pernah gitu mengajar di sini, pernah mengajar atau pernah memberi materi di PKKMB di mana-mana. Nah, nah ini nanti bisa bisa masuk ke sini bisa ngelihat. Jadi materi-materi yang terdahulu juga sudah pernah saya ajarkan di sini, terutama waktu saya aktif di YouTube itu pas pandemi itu, pas pandemi. Sebelumnya sih biasa aja YouTube-nya itu karena sudah 2011 tuh saya sudah ada. Mungkin kalau yang nanti di situ lihat most popular gitu ya, most popular ya. Itu bisa bisa kelihatan. Kalau dulu di videonya yang diupload di YouTube itu kan bisa di filter ya, yang latest dan apa ya? Yang oldest ya. Maksudnya yang latest itu kan yang terakhir diupload, yang oldest itu yang paling lama yang pertama kali diunggah ke sana. Itu ada di situ. Jadi saya dulu pertama-tama mengunggahnya 2011 kalau tidak salah. 2012, 2011 atau 2012. Nah, jadi aktifnya mungkin sejak pandemi sekitar 2020-an sampai sekarang. Jadi videonya sudah berapa tuh? Ini yang semester lalu nih. Saya lupa videonya sudah ada mungkin lebih dari 100 video kayaknya di sini. Nanti dilihat aja ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Itu biasa ya kayak YouTuber seperti itulah anunya. Requestnya ke penonton. Karena itu sudah 900 semester lalu. Semester lalu itu sudah bertambah sekitar 70-an orang. Jadi kalau ditambah dengan 40, kayaknya bisa lebih dari 1000 ya anunya subscriber. Ya nggak usah di loncengnya, nggak usah di ini. Namanya subscribe aja. Loncengnya nggak usah nggak usah dihidupkan. Karena nanti kalau loncengnya hidup, itu nanti setiap kali saya ngupload itu kan berbunyi kan, atau muncul di dashboardnya kawan-kawan sekalian. Udah, pokoknya subscribe aja. Jadi request saya cukup subscribe, tidak perlu diloncengi ya. Itu aja. Biar keren juga tuh punya pengajar. Ini ada channel YouTube-nya itu sudah 1000 gitu ya kurang lebih.
Jadi itu hanya aja intermezzo aja. Kalaupun tidak mau subscribe, mending nanti si Abdul Aziz enggak, malah saya subscribe channelnya ini. Enggak menarik sama sekali. Bukan channel seleb, bukan channel gosip, bukan channel politik ya, bukan pokoknya channelnya biasa aja isinya kuliah aja isinya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik. Itu coba lihat ya. Di semester lalu itu dalam 28 hari terakhir hanya 2 bertambah. Kasihan sekali ya. Ya betul. Kasihan sekali. Baik, kita lanjut IG. Saya tidak terlalu aktif sebenarnya di IG. Sesekali aja, sesekali. Jadi juga tidak tidak mengupload hal-hal yang ini. Kehidupan pribadi juga itu memang bukan makanannya saya ya. Maksudnya ya sudahlah sesekali apa yang saya upload di situ. Hanya kalau misalkan ditanya IG punya IG ya punya. Facebook punya. Twitter punya. Apa lagi? YouTube punya. Blog punya. Tapi saya tidak sebut di situ ya. Ada nama saya budirahmani.wordpress.com kalau tidak. Dulu saya aktif di situ sebelum ada YouTube ya, maksudnya sebelum aktif di YouTube. Karena kalau blog ya, blog itu kan agak ribet tuh. Materinya seperti LMS ya itulah, e-learning lah. Jadi diupload ke sana itu. Tapi saya sudah tidak terlalu aktif lagi di situ. Ada sisa-sisa materi saya ada di situ. Kalau misalkan penasaran budirahmani.wordpress.com gitu. Masih ada. Ini Facebook, ya seadanya lah. Jarang komentar, jarang update status, apalagi nulis di wall. Karena itu mengumbar informasi pribadi ke orang lain gitu ya. Tapi ya karena kalau sudah terbiasa biasanya ketagihan tuh. Jadi medsos itu buat ketagihan. Ya sama saya misalkan ketagihan mengupload konten ke YouTube gitu ya. Tapi ya konten-kontennya konten-konten kuliah seperti ini. Yang online masih ada? Ada, Pak. Oke. Baik ya, nanti tolong di-subscribe ya. Ada, Pak. Nggak, saya bercanda aja. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Twitter ini, nah itu ada kan budirahmani.wordpress.com di situ. Kan dia terhubung ke situ. Nah, jadi Twitter juga saya jarang nge-tweet, jarang komentar, jarang apa ya udahlah pokoknya daripada nanti kena undang-undang ITE ya Indonesia ya. Karena sekali tweet nanti ada yang nge-retweet, ada yang memviralkan, nanti ada yang tersinggung, nanti disomasi, tahu somasi? Tahu ya, ditegur ya maksudnya secara hukum ya, disomasi, kemudian dipanggil, di BAP, wah bermasalah deh. Saya jangankan itu ya, saya lapor kehilangan saja di BAP itu rasanya sudah belibet. Saya kehilangan apa dulu gitu. Karena yang hilang itu adalah barang pinjaman. Saya pinjam barang, kemudian hilang, saya lapor, itu pertanyaannya banyak. Warnanya apa, mesinnya apa, kemudian apa namanya, hilangnya di mana, kenapa hilang, kapan, pokoknya ditanya semua oleh polisi itu. Tapi juga tidak ketemu. Nah, daripada nggak ketemu sudahlah, hilang aja. Bukan rezekinya kita gitu kan. Jadi saya pernah hilang laptop, hilang handycam, hilang kompresor, hilang apa lagi ya? Nah itulah kira-kira. Nah jadi daripada menyalahkan orang sudah bukan rezekinya kita ya. Baik, ini tadi saya ulangi. Saya S1-nya dulu di Jogja tahun 98. Sudah berapa tahun ya? Berapa tahun? Ya 25 tahunan ya. Tapi jangan ikut saya ya. Saya lulusnya lama itu 5 tahun. 10 semester hampir. Jadi saya sudah bayar SPP semester 10. Jadi sudah 9 semester terlewati. Sebenarnya masih bisa cum laude, tapi IPK-nya tidak cum laude. IPK-nya 3, berapa dulu? 3,4 kalau tidak salah. Jadi saya itu kan cum laude itu dari 3,5 dulu ya, dulu zaman saya itu. Habis itu sekarang itu kan cum laude harus 3,7 kan? Kemudian yang S2 juga itu 3,7 baru cum laude. Sayanya 3,69 gitu. Mepet anunya IPK-nya itu. Kemudian yang S3 lagi 3,8 baru cum laude, sayanya 3,7 kalau tidak salah atau 3,6 IPK-nya. Jadi tidak pernah cum laude dari S1, S2, S3. Kemudian pesan saya tadi jangan seperti saya kelamaan ya, 5 tahun. Ini sudah semester berapa? 4. Nah. Kalau saya biasanya ngajar di kelas itu saya biasanya sambil menyisipkan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Jadi misalkan si Abdul Aziz terkait kalau sekarang sudah menguasai pemrograman apa Jis?
saya sudah bisa PHP Pak. Nah, sudah berarti skripsinya mungkin akan kita coba arahkan nantinya ke PHP. Oh saya tertarik ke robotika katanya Iqbal misalkan gitu ya. Berarti boleh nanti request ke Prodi untuk minta ke saya terkait dengan pembimbingan untuk penelitian berkenaan dengan robotika misalkan. Misalkan gitu ya. Bisa boleh seperti itu. Biasanya seperti itu sih kalau tema penelitian tentang robotika biasanya dilempar, diarahkan ke saya biasanya. Karena penelitian saya banyak ke arah situ. Kemudian juga sudah mendampingi tim robotika itu dari 2006. Sekarang sudah berapa tahun? 17 tahun ya, kurang lebih ya. Umur Rajis berapa sekarang? 19. Nah, hampir seumur dia ini. Karena anak saya juga sudah kuliah semester 2 sekarang. Ya, kurang lebih ya, setahun di bawahnya Ajis. Baik. Ada yang ditanyakan dari situ? Jadi saya sudah di SIMIK itu sejak 2004. Tapi 2005 saya ditugaskan di ATPN. Karena di ATPN lebih banyak dosen elektronya daripada mahasiswanya, saya dipindahkan lagi ke SIMIK Manajemen. Jadi waktu saya masuk di ATPN 2005 itu ditugaskan ya oleh pemerintah. Banyaknya mahasiswa itu hanya 4 orang kalau tidak salah, teknik elektro. 4 atau 3 orang ya. Saya, Bu Sila, Pak itu 5 kalau tidak salah dosennya yang elektro waktu itu. Jadi karena lebih banyak dosennya, jadi saya dipindahkan. Nah sekarang sudah tutup kayaknya ATPN. Oh ATPN? Sudah nggak pernah dengar lagi ya ATPN ya. Karena sudah tutup tuh di arah Cempaka, Bundaran Banjarbaru arah Cempaka. Arah Cempaka. Arah Riam kanan ya situ ya. Yang ke uh, ada kepolisian itu. Akademi Kepolisian, Sekolah Polisi SPN ya. Pertanyaannya rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di situ. Oh di Batas Kota. Oh di Batas Kota. Berarti orang-orang sini ya, enggak. Baik kita lanjut dulu. Jadi saya S1 dengan S3 itu sama-sama 5 tahun. S1 itu lulusnya bulan Mei. Wisudanya bulan Mei. Kalau S3 itu yudisiumnya bulan Juli. Jadi kalau saya hitung S3 itu 4 tahun 11 bulan. Kalau S3 ya, S1-nya itu kalau bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Kurang 3 bulan dari 5 tahun. Jadi cukup lama ya. Kalau bisa sih jangan selama itu. Jadi kalau saya memotivasi kawan-kawan mahasiswa, coba saya memperlihatkan itu untuk jangan diikuti. Lama studinya itu kelamaan. Jadi kalau sekarang semester 4, kalau bisa dari sekarang sudah berpikir, kira-kira saya mau penelitian apa. Nah kalau misalkan tertarik dengan mata kuliah ini, udah fokus ke situ, kemudian nanti hubungi dosennya, Pak kira-kira judul apa yang saya bisa angkat. Gitu. Jadi banyak kalau yang, misalkan kalau semester kemarin itu ya, habis kuliah itu mereka nanti bertahan dulu, sambil saya berkemas-kemas barang-barang yang tadi belibet itu, kamera 3 gitu biasanya ya, peralatan robot saya bawa macam-macam, ke atas lantai 4 sana. Nah itu sambil sambil saya berkemas, mereka sambil nanya, Pak kira-kira apa yang bisa dikerjakan, apa bahan ininya, bahan eh, temanya, materinya gitu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Baik, ini tahun 2010 saya lulus S2. Kemudian itu penelitiannya baru dipublikasi tahun 2012. Nah, itu hasil-hasil S2 saya. Kemudian tesisnya di ini kan dipublikasi di situ. Tapi saya waktu itu dikembangkan lagi ke arah rambu lalu lintas. Saya bersama kawan mahasiswa ini publikasinya. Jadi mahasiswa ada yang pintar, kemudian saya minta ini program dari disertasi saya, kamu modifikasi tapi untuk rambu lalu lintas. Jadi kalau saya kan hanya benda-benda biasa bentuk mengidentifikasi bentuknya, misalkan ini ya mouse ini bentuknya seperti ini. Nanti kalau handphone bentuknya kotak gitu ya. Kemudian nanti kalau ada lagi balok-balok segitiga, ada yang siku, ada yang lingkaran. Nah itu yang saya identifikasi itu hanya bentuk-bentuk. Nah kalau kemudian saya minta mahasiswa itu, ini saya serahkan program disertasi tesis saya, programnya saya bisa serahkan. Kemudian saya minta modifikasi untuk kemudian mengenali lampu lalu lintas. Traffic sign itu kan lampu lalu lintas. Nah hasilnya bagus. Kemudian saya coba tulis ininya, papernya, artikelnya, kemudian dipublikasi. Itu hasilnya. Nanti kalau penasaran silahkan dicari di Google ya, atau di Google nanti muncul artikel yang terkait dengan itu. Bahasanya bahasa Inggris.
Yang ini adalah saya penelitian bersama Pak Hugo. Pak Hugo ngajar apa? Sistem digital ya. Ini penelitiannya 2013, tapi publikasinya 2014. Karena publikasi ke jurnal internasional itu tidak gampang. Jadi biasanya memakan waktu paling tidak setengah tahun, bahkan setahun, bahkan bertahun-tahun. Nah ini makan waktu kurang lebih setahunan baru baru terbit ya. Baru ini 2016, ini waktu saya sudah di Jogja. Kemudian ini 2015 juga sama sudah di Jogja untuk studi lanjut. Ini juga masih di Jogja 2017. Jadi memang yang paling paling produktif saya menulis artikel itu adalah pada saat kemarin di Jogja S3 itu. Sebelumnya ya paling setahun satu atau 2 tahun satu. Nah ini, nah ini sebenarnya adalah disertasi saya yang ini. Nanti kapan-kapan bisa dilihat ya. Kalau ada yang penasaran itu apa Pak, bisa aja di-download anunya, papernya kemudian dibaca. Saya agak kesini dulu ya, karena saya menghalangi kawan-kawan melihat judul. Baik, ini 2019 juga terpublikasi di jurnal internasional. Jadi sebenarnya ini bukan untuk keren-kerenan sih sebenarnya ya, karena memang penelitian-penelitian sebelumnya itu kan berbahasa Indonesia tuh. Saya sudah publikasi dari tahun 2008 atau 2006 kalau tidak salah ingat. Tapi karena ini penelitian-penelitian terakhir dan kebetulan berbahasa Inggris, ya sudah saya tampilkan yang terakhir-terakhir. Ini tadi ya, ini 2019 Desember, kemudian ini tadi Juli 2020. Kemudian ini penelitian dibiayai oleh Dikti nih. Kemudian output atau luaran dari penelitiannya harus dalam bentuk artikel yang dipublikasi di jurnal. Kebanyakan terkait dengan robot ya. Yang terakhir ini. Nah, sekarang saya minta coba sekilas di ini. Memang itu belum terbit secara resmi, tapi sudah melewati tahap revisi dan lain-lain. Beberapa kali revisi tulisan 3 kali kalau tidak salah. Revisi isi 1 kali. Saya tahu ini sudah akan diterima atau tidak. Saya publikasi di jurnal di Lombok, Universitas Bumigora. Dulu dia namanya Stimik Bumigora. Setelah berkembang sekarang sudah jadi universitas. Nah, namanya jurnalnya Metrik. Jadi kenapa saya tidak tulis tahunnya? Karena memang belum terbit secara resmi. Kalau saya boleh minta tolong Aisyah atau siapa atau Fatahillah, coba dicari kata kunci Fatahillah, coba dicari impaired, visually impaired itu bahasa Indonesianya apa? Visually impaired. Atau Iqbal mau nyari atau yang lain boleh. Visually impaired. Ya, siapa yang lebih dulu ketemu isi artinya apa itu? Sarip ketemu? Sarip nggak nyari. Yang visually impaired-nya Jana, Fatahillah. Ketemu? Tunanetra. Iya. Jadi dulu saya mengajukan penelitian ini ke Dikti tapi tidak disetujui dan saya bekerja sama dengan Panti Tunanetra Pajar Pajar Harapan ya. Pernah tahu nggak? Yang sekitaran Martapura tahu nggak? Panti Panti Tunanetra Pajar Harapan kalau tidak salah. Apa di sekitar Menjerbaru situ ya? Saya lupa ya namanya tempatnya itu. Dengan Pak siapa dulu itu mitra kerjasama kami untuk penelitian. Tapi karena tidak dibiayai oleh Dikti, akhirnya diajukan ke kampus, kampus yang membiayai. Nah, jadi itu dulu membuat penelitian yang terkait dengan bagaimana membantu apa istilahnya? Kalau sekarang itu namanya disabilitas penglihatan ya. Bahasa gampangnya dulu tunanetra gitu. Bahasa Inggrisnya visually impaired gitu. Itu bahasa kerennya aja. Kalau bahasa ininya sih blind person gitu ya, orang buta. Tapi kan itu kan tidak sopan ya menyebut orang buta. Makanya sekarang kan di Indonesia kan menyebutnya disabilitas penglihatan. Itu lebih halus katanya. Ya, bahasa Inggrisnya juga halus juga, visually impaired. Orang secara ini kan taunya blind, blind itu kan buta ya, ya, ya. Kalau blind orang mungkin banyak tahu, sekali sebut blind person gitu, itu sudah orang-orang yang tidak bisa melihat. Kalau ini visually impaired, apa itu? Ya tadi, tunanetra bahasa ini. Nah, itu saya buat dalam bentuk helm, helm sepeda, itu helm sepeda ya. Helm sepeda itu kan hanya segini ya, ininya ya, tidak full sampai telinga, jadi hanya kepalanya ini aja. Di atasnya dipasangi kamera dua gini, kemudian diproses oleh laptop di backpack di ransel, kemudian dia bisa bisa memberikan informasi jarak
objek yang ada di depannya. Itu yang saya dulu kembangkan. Sudah dihakikan. Ada hak kekayaan intelektualnya terkait dengan helm. Nah, yang ini, yang nomor 10-nya tadi, yang terbaru ini, belum terbit secara resmi, tapi sudah direvisi berkali-kali. Itu adalah pengembangan dari yang tadi sudah saya buat, atau sudah dirakit helmnya, atau disusun, kemudian diuji coba, sudah jadi. Waktu itu kurangnya adalah pada saat orang yang menggunakan itu nunduk-nunduk. Jadi kalau misalkan dia lurus gini gitu kan, itu kan sudut penglihatan dari kameranya lurus ke depan. Tapi kalau dia nunduk-nunduk itu kan beda lagi tuh. Secara matematis gini ya. Kan ada rumus segitiga tuh, rumus segitiga gini. Saya tulisin aja ya. Jadi kalau kita ngelihat ke depan dengan kita ngelihat di sini kan beda tuh. Ini orang berdiri gitu ya. Ada ransel ini orang, kemudian ini kakinya. Dia ngelihat ke sini secara apa namanya? Secara diagonal ya. Dengan melihat ke depan ini kan beda nih. Jadi awalnya itu saya kembangkan atau kami kembangkan alat tadi membantu melihat untuk tunanetra tadi itu hanya untuk melihat ke depan. Pada saat dia ngelihat ke bawah itu sudah jaraknya sudah beda karena kan ini kan ada selisih jarak dengan perhitungan rumus segitiga di sini kan ya kan? Ada cosnya sini cos ini cos apa nanti cos alfa di sini. Nah, yang dikembangkan di penelitian saya yang terakhir itu adalah memperhitungkan angka ini. Angka sudut dari kamera yang kemudian oleh yang memakai itu dinunduk. Dia bisa nunduk, bisa gini-gini kan. Bisa ke kiri, kemudian nunduk. Itu kan beda lagi. Nah, tapi antara dia menoleh ke kiri, ke kanan, ataupun lurus ke depan dengan nunduk itu yang kemudian di, dihitung atau diperhitungkan ya. Nah, informasi sudutnya dari mana? Kira-kira dia bisa nebak gitu. Di situ ada tulisannya sebenarnya. Giroskop ya, baik. Iqbal sudah menyebut ada giroskop di situ. Hampir, bukan hampir ya, kebanyakan handphone sekarang itu punya giroskop. Karena kalau Iqbal main GTA ya, GTA yang ada mobil-mobil GTA ya, GTV atau GTA nggak tahu saya, pokoknya mobil-mobilan itu kan kalau dia tidak perlu memutar setirannya di itu ya di layar ya, cukup gini-gini aja ya. Nah, cukup handphonenya dimiringkan kiri kanan gitu. Itu sudah setiran dari game yang dimainkan itu sudah juga bergeser. Dia sudah memperhitungkan sudut dari handphonenya atau giroskopnya itu. Giroskop yang digunakan di sini sebenarnya giroskop 3 aksis X, Y, Z. Kalau dulu kita belajar koordinat kartesius kan hanya 2 ya, X dan Y. Itu ada tiga sudut X, Y, Z, 3 dimensi istilahnya ya. Ya giroskopnya 3 dimensi ya, ya. Tapi yang saya gunakan di sini itu baru 1 dimensi. Nah, jadi kenapa saya sebutkan lagi ada peluang untuk melakukan penelitian yang juga memperhitungkan sudut yang 2 sisanya tadi. Kan ada sudut itu kan X, Y, Z kan gini kan. Kan. Kalau 2 sudut kan gini X, Y. Nah, ini kan ada sudut ya. X, Y, ini X, ini X ya yang ini ya. Horizontal ini vertikalnya. Nah, Z-nya itu yang di sini. Ini sudut Z ini. Jadi yang ke arah kita ini atau yang ke arah belakangnya papan tulis. Nah, jadi ini sumbu Y tadi. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ada sumbu Z-nya yang tidak terlihat di sini. Nah, yang di penelitian saya itu baru memperhitungkan sumbu X ini. Nah, kalau nanti misalkan mau diperhitungkan lagi sumbu Y ataupun Z-nya itu bisa ditambahkan sebagai pengembangan dari penelitian yang sudah ada. Jadi penelitian terdahulu sebutkan lagi ini sudah menggunakan giroskop 3 aksis, tapi yang diperhitungkan baru sudut X-nya aja. Nah, penelitiannya si Abdul Aziz misalkan itu mengembangkan penelitian yang sudah ada itu dengan menambahkan perhitungan sudut Y-nya misalkan atau sudut Z-nya. Jadi entah nanti kalau dia miring-miring gini tuh kan bisa jadi ada pengaruhnya terhadap jarak yang diukur ya di situ ya. Karena intinya dari si alat tadi adalah untuk memperhitungkan jarak yang ada di depan apa namanya di depan orang yang menggunakan. Jadi orang buta itu kan sebenarnya kan dia kan kalau dia pakai tongkat dia kan mendeteksi objek di depannya kan. Tapi kalau ada yang pernah lihat itu ada tongkat orang tunanetra itu yang kemudian dilengkapi dengan ultrasonik. Jadi kalau misalkan ada benda di depannya bunyi titit 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 gitu kayak mobil mau mundur gitu kan. Mundur itu kan ada sensornya biasanya.
Nah, kalau yang ini tadi itu dia seperti ya jalan biasa gini, tapi dia tahu kalau misalkan ada kursi di sini ya, dia tahu oh ada kursi di jarak sekian. Yang kami kembangkan itu dia bisa detek jarak dari 64 cm sampai 500 cm. Jadi sampai 5 meter dia detek. Jadi kalau misalkan saya lihat gini gitu kan, ini ada kursi 64 cm kedetek. Kecuali kurang dari itu ya. Kurang dari 60 cm dia bisa ini bisa error ini. Kalau 64 cm dia masih bisa mengukur. Nah, nanti pengembangannya dan itu baru sampai proses perhitungannya aja ya, belum mengingatkan ke apa namanya orangnya tadi. Jadi kalau misalkan dia hanya tahu jaraknya itu kan si orang tunanetranya kan nggak tahu ya. Kalau Aisyah itu jalan memejamkan mata itu kan nggak tahu objek di depan itu. Walaupun misalkan diberitahu, ada kursi 2 meter di depan misalkan. Itu kan dia nggak bisa mengukur secara pasti kan. Eh, si 2 meter itu seberapa? Apakah 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah? Nggak tahu. Nah, caranya untuk kemudian dia bisa tahu itu adalah dengan memberi informasi berupa suara gitu. Nah, jadi tadi terbuka penelitian peluang penelitiannya di penambahan sumbu yang lain selain X tadi ya, satu. Yang kedua adalah penambahan tadi dari sisi informasi yang diberikan ke difabelnya. Jadi kalau tadi kan saya hanya menghitung jaraknya aja tuh dengan memperhitungkan sudut tadi menggunakan giroskop. Tapi satu lagi kalau misalkan ditambahkan lagi penelitiannya ya. Jadi alatnya cukup satu itu aja, tapi nanti bisa dipakai oleh beberapa orang untuk kemudian masing-masing punya fokus penelitian. Misalkan Aisyah, oh, Pak, saya perlu tambahkan Pak headset di situ. Jadi kalau misalkan si orang yang menggunakan itu ya, tunanetranya pakai berhenti misalkan di telinganya dia itu berarti dia sudah jarak sekian setengah meter atau 1 meter dari objek yang ada di depannya biar tidak nabrak. Tapi sekali lagi ini belum diuji coba ke tunanetra aslinya. Jadi hanya saya coba sendiri aja gitu. Jadi yang jadi modal jadi objek penelitiannya saya sendiri, maksudnya yang menggunakan itu saya aja, tidak tidak atau belum ke tunanetranya. Karena kemarin itu kan tidak dibiayai oleh Dikti, jadi biaya untuk merequest orang mencoba itu kan perlu biaya ya. Misalkan kita bawa ke sini, dijemput, kemudian diberi makan segala macam, kemudian kalau nanti pulang di ini lagi, diantar lagi, kemudian kalau nanti sudah diberi uang saku, itu kan perlu biaya tuh. Nah itu kalau kawan-kawan saya di Jogja waktu penelitian S3 itu kan seperti itu mereka. Jadi pasien-pasien yang mereka uji coba dari rumah sakit mana gitu ya, atau dari klinik mana itu sekali datang kasih 50.000 atau 100.000. Berapa orang itu di setiap kali dan itu tidak cuma sekali 2 kali, bisa berpuluh-puluh kali itu anunya yang uji cobanya. Jadi misalkan dia perlu data 100, berarti ada 100 orang gitu kan yang harus dibiayai. Kali berapa tadi belum uang saku, belum uang transportasinya. Nah itu. Nah kalau nanti misalkan mau dilanjutkan itu bisa jadi alat yang sudah ada ini metodenya sama tapi diuji coba ke orang yang betul-betul difabel tadi, ketunanetranya. Nah, jadi banyak ya nih ya. Sudah ada 3 tuh. Tadi sudutnya dipertimbangkan lagi untuk juga mengambil sudut yang lain ya. Tidak hanya sudut X-nya aja, YZ-nya juga diperhitungkan. 2, memberikan informasi berupa suara. Cuma nambahkan aja kalau misalkan jaraknya sekian diberi suara apa. 5 meter, 3 meter gitu ya. 2 meter, 1 meter, 50 cm berhenti gitu. Jadi kalau misalkan si orangnya itu memakai alatnya, dia tahu kalau suruh berhenti jangan tadi terus, pasti nabrak kayak gini. Nah itu. Satu lagi tadi diuji cobakan ke orang yang aslinya. Jadi sudah ada 3. Jadi maksud saya kita atau saya berusaha mencoba memotivasi ya bahasanya, memotivasi belibet juga nih. Motivasi dengan satu judul penelitian yang sudah lama, yang sudah ada atau sudah jadi, walaupun belum itu tadi ya, itu bisa kita sudah rencanakan pengembangan berikutnya. Nah, jadi kalau tadi saya tawarkan ke kawan-kawan mahasiswa, nanti datang aja ke saya untuk kemudian, Pak, saya mau melanjutkan itu, silakan. Nanti kameranya saya kebetulan kameranya saya cabut lagi. Karena kemarin itu helmnya saya pakai untuk apa ya? Untuk jalan-jalan, karena kan lucu tuh, saya buka jalan-jalan, itunya helm sepedanya ada kameranya di sini. Jadi saya cabut lagi, saya lepas lagi. Helm sepedanya. Jadi saya pakai helm sepeda. Tidak pakai helm yang besar itu terlalu berat. Helm sepeda itu kan agak ringan ya dia ya. Jadi jauh lebih ringan daripada helm biasa. Ya walaupun standar SNI tapi lebih ringan. Tapi bagus di dalamnya ada busa-busanya. Jadi kalau dipasang di kepala itu tidak tidak apa istilahnya longgar ke kanan ke kiri gitu.
visit lah bahasa Banjarnya gitu ya di kepala. Nah, saya kira itu ya. Baik, lanjut lagi. Ini sudah tadi ya, masih masuk ke situ. Baik, saya tadi punya banyak kontak. Itu YouTube-nya masih 400 subscriber, tadi sudah 900. Nanti kalau sudah saya pulang ini mungkin sudah 1000 subscriber nih. Enggak. Baik, IG itu nggak usah di follow juga nggak apa-apa. Itu hanya sekedar ini aja. Baik, saya biasanya terhubung ke kawan-kawan mahasiswa itu lewat email ataupun lewat WA ya. Itu emailnya dari situ. Tapi email yang lain juga ada sebenarnya. Ini email yang saya dapat dari UGM. Jadi bukan berarti apa-apa sih. Saya sudah coba request juga email ke kampus yang app-nya itu stimikbanjarbaru.ac.id. Tapi sampai sekarang belum belum dapat saya anunya. Itu nomor WA. Jadi nanti kalau misalkan ada yang berkenan itu membuatkan grup ya. Tapi grupnya digabung aja ya. Misalkan Iqbal yang buatkan atau yang lain membuatkan digabung aja ya antara 46 47. Jadi biar biar tidak banyak grup. Nah, sekali lagi tadi kalau yang di Banjarmasin saya ada di kampus Sultan Adam ya. Nanti kalau si apa namanya Timothy atau yang lain nanti mau datang ke kampus, mau praktikum, nanti kita janjian hari apa, nanti saya berikan nanti. Timothy masih hidup? Masih hidup, masih ada online? Masih Pak. Oh, dia munculnya sini ya speakernya ya. Speaker speaker apa namanya? Di LCD projector. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang online? Timothy? Sauki? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya, lumayan ya. Baik, saya duduk dulu ya. Baik, sambil kita melihat apa yang akan kita coba bahas di materi mata kuliah ini ya. Sebagai gambaran gini ya. Jadi kalau dulu di SIMIK Banjarbaru itu ada mata kuliah namanya mikroprosesor. Saya juga dulu pernah ngajar itu mikroprosesor. Habis itu ada lagi mata kuliah embedded system. Habis itu atau sekarang namanya microcontroller aja. Jadi sudah fokus ke microcontroller aja. Karena waktu saya dulu mengajar pertama kali mikroprosesor juga di sini, itu saya tidak mungkin mengajari ini. Waktu S1 saya dapat dapat eh, kuliah mikroprosesor yang dipelajari adalah ini mikroprosesor. Kalau yang penasaran Zilog 80 itu apa silahkan di search di Google. Itu sudah jadul sekali karena sudah mungkin tahun 70-an, tahun 80-an itu ya. Jadi saya kuliah tahun 90-an itu mungkin sekitar berapa ya 10 atau berapa belas tahun sudah itu umurnya. Tapi memang apa namanya itu masih powerful dulu. Hanya saja untuk nanti dia bisa terkoneksi ke perangkat eksternal itu ya, misalkan ke ini nih, ke segmen display ini ya, itu sulitnya minta ampun tuh. Maksudnya perlu apa namanya koneksinya agak ribet. Perlu driver itu, apalagi ke LCD. Zaman dulu belum terlalu ini LCD. Karena waktu saya kuliah handphone itu tidak ada. Ya, zaman saya kuliah handphone itu maksudnya tidak ada itu belum belum sepopuler yang berikutnya ada, apalagi Android itu nggak ada. Jadi yang Nokia Nokia itu juga masih hanya orang-orang sultan saja yang punya handphone Nokia itu dulu. Handphone Nokia juga masih handphone Nokia jadul itu ya, hanya ada tombol dan layar itu aja. Nadanya juga masih itu ya apa tulilit-tulilit gitu aja lah, nggak ada poliponik atau apalagi lagu, apalagi suara macam-macam nggak ada. Nah, jadi itu pakai pakai Zilog 80. Habis itu karena saya anggap itu sudah terlalu ketinggalan zaman, waktu saya mengajar di SIMIK Banjarbaru, mikroprosesor mata kuliahnya, itu saya minta untuk dibelikan namanya microcontroller AT89C51. Saya tulis di sini. Ini yang di online, mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan. Tapi nama mikrokontrollernya AT89C51. Habis itu berkembang lagi 89 ya, 89C52. Habis itu 89S51, 89S52. Kemudian masuk ke AT yang ada di board tadi itu AT Mega. AT Mega 8535. Kemudian baru kita masuk ke Arduino ya. Arduino itu AT Mega 168.
Baru masuk lagi AT Mega 328. Yang saya request ke kampus yang semester ini ya, itu AT Mega 2560. Ini di boardnya Arduino Pro Mini. Pro Mini, tadi prosesornya ATmega 2560. Alhamdulillah. Itu di tim robotika Sinik Banjarbaru juga sudah pakai itu. ATmega 2560. Sebenarnya sudah lama itu. Tapi yang Pro Mini itu yang agak baru ya. Karena kalau yang ATmega 2560 itu sudah lama. Saya 2014 sudah juga pakai itu. Kemudian yang kita pakai yang Pro Mini. Kecil tapi isinya yang besar. Maksudnya apa ya? Prosesor mikrokontroller yang besar tapi di board yang kecil, lebih besar sedikit dari ini. Kecil sekali ya. Ini mikrokontroller di dalamnya yang tadi saya sebutkan yang sekuku saya ini. Atau bahkan sekukunya lebih kecil lagi ya. Yang sih kurang lebih ya sekuku saya. Sekuku kelingking. Ini yang ini. Ini mikrokontroller. Kalau tidak salah isinya ATmega 168 gitu. Ini punya saya nih. Jadi saya punya beberapa yang ini. Kemudian ini yang tadi saya sebut ATmega 8535. Minta tolong si apa? Coba bener nggak? 8535 seri. Betul ya. Karena saya tidak bisa melihat ini apa namanya tulisan. Nah ini tadi ATmega 8535. Yang ini tadi yang ATmega 168. Jadi 2011 itu saya sudah minta ke kampus untuk dibelikan yang ATmega 168 ini. Tapi boardnya lebih besar dari ini. Mungkin 3 atau 4 kalinya ini besar. Tapi yang saya minta sekarang yang semester ini yang Pro Mini itu lebih besar dari ini sedikit. Dan dia konektornya sudah pakai micro USB. Kalau ini pakai mini USB ya. Mungkin ada handphone, mungkin ada yang pernah punya handphone ini? Mini USB ada? Oh, pernah katanya Iqbal. Handphone Flexi zaman dulu ya, Bel ya. Flexi apa tuh, Bel? CDMA ya? Hmm? Hmm. Apa tuh mereknya? Merek ini. Apa tuh? Oh, BlackBerry. Oh iya, BlackBerry ya dulu ya. Ada yang sempat punya BlackBerry juga? Saya lupa dulu. Punya nggak ya BlackBerry? Kayaknya saya tidak punya BlackBerry, tapi waktu itu sudah ada Android yang ada aplikasi BlackBerry-nya. Nah, mungkin Iqbal punya BlackBerry aslinya karena yang punya BlackBerry original itu kan hanya orang-orang tertentu karena mahal itunya. Nah, mahal BlackBerry-nya. Jadi saya tidak pernah punya BlackBerry yang dalam bentuk pesawat aslinya itu. Tapi hanya punya dulu pin BlackBerry-nya, BlackBerry Messenger ya. Habis itu sudah kalah dengan WhatsApp Messenger. Karena BlackBerry Messenger itu setiap kali nginstal beda lagi ya anunya ya, pinnya ya, dia. Bel ya. Kalau si WA kan dia mengikat ke nomor handphonenya. Nah, itu dia. Itu lagi yang kemudian akhirnya BlackBerry itu kalah. Baik. Kemudian kita masuk, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Kita sampai jam berapa? Sampai jam setengah satu ya? Oh ya, berarti kurang berapa menit? 8 menit. Ya. Kita manfaatkan untuk melihat ini ya. Kita membahas apa saja. Saya di sini aja deh daripada menghalangi di sini. Nah, saya ke pojok. Nah, jadi tadi mikrokontroller itu nanti akan kita lihat. Intinya adalah mikrokontroller itu ada di hampir semua perangkat yang kita pegang sekarang. Jadi di gadgetnya Iqbal atau di handphonenya atau di iPhone-nya itu semuanya menggunakan microcontroller. Pada dasarnya microcontroller. Tapi sudah lebih dari itu ya. Microcontroller sudah dilengkapi dengan GPU-nya juga. Ada apa namanya? Apa sih namanya itu lagi? Yang perangkat untuk GSM. Sekarang namanya masih GSM ya? Masih ya GSM tapi sudah yang 5G ya anunya ya saat jaringannya itu. Nah, itu dia. Nah, kalau yang di laptop-laptop kita itu kan masih pakai mikroprosesor. Misalkan Iqbal pakai laptop dengan mikroprosesor apa, Bang? Prosesornya apa, Bang? AM, hmm? Belum ngecek. AMD apa Intel? AMD ya? Rata-rata mahasiswa suka AMD ya. Karena untuk game itu kan lebih lebih mumpuni kayaknya ya daripada yang Intel. Tapi kalau saya lebih suka yang Intel kali ini Intel. Karena untuk keperluan grafik
Kalau saya dulu waktu S3 untuk penelitian itu kan laptopnya saya letakkan di robot. Jadi dia ngolah citra dari kamera stereo seperti itu, yang warna merah itu tadi. Kemudian masuk ke laptop diolah, kemudian keputusannya tadi mengukur jarak yang tadi di penelitian apa tadi ya 2017 itu kemudian menjadi informasi untuk dia menghindari halangan. Jadi robotnya jalan berdasarkan kamera informasi dari kamera itu dia bisa tahu. Oh saya harus sekarang geser ke kiri, geser ke kanan. Kalau misalkan ada di depan objek yang menghalangi dia geser ke kiri, geser gini. Jadi robotnya bukan jalan kalau si mobil kan bisa belok gitu ya. Kalau robot yang saya buat itu dia geser, ini atau geser kiri atau kanan. Dan dia bisa jalan juga diagonal gitu. Nanti habis habis mata kuliah ini kan mata kuliah pemrograman robotika semester depan, insya Allah. Baik, kita lanjut. Jadi mikrokontroler dan komponen pembentukan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian datasheetnya, kalau nanti memungkinkan kita gabung keduanya itu. Kemudian terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak. Nah sekali lagi kalau perangkat elektronika itu termasuk mouse ini ya. Mouse ini kan ada eh, mikrokontrolernya yang untuk mendeteksi penekanan tombol. Kemudian ada scrolling sini. Nah, scrolling ya. Ini itu bukan bukan by default atau by system atau bukan otomatis. Ini saya scroll di sini dia. Nah, kan scroll dan optik readernya. Tahu ya, optik ini optik reader. Tapi ini tidak kuat kalau dia jalan di kaca karena kaca itu tidak memantulkan ini. Tapi memang ada sekarang mouse yang bisa jalan di atas kaca. Ini kalau di atas ini juga agak bermasalah tuh kan. Kecuali dia di atas kertasnya agak kasar atau di taplak meja ataupun di karet ini apa kulit ya. Nah, ini baru. Atau istilah sekarang di apa namanya mousepad-nya ya. Nah, ini optiknya juga ada ini ya. Jadi si mouse ini ada microcontrollernya. Di LCD proyektor itu ada microcontrollernya. Kemudian ada AC itu juga ada microcontrollernya. Kenapa? Karena di situ ada receiver receiver remote controllernya, ada penerimanya, penerimanya tadi ya. Kemudian ada pengendali yang kemudian bisa ini si termostatnya harus disetting sekian derajat. Kalau misalkan sudah sekian derajat, nanti dia akan mematikan kompresor yang ada di luar itu ya. Kompresornya di luar. Baik, itu tadi terkait dengan mikrokontroler di sekitar kita ya. Kemudian programmernya yang tadi itu salah satunya ini. Salah satunya ini. Salah satunya ada yang ini, tapi ini yang jadul, yang lama, yang agak baru yang ini. Tapi nanti saya sudah request yang lebih baru lagi, yang Pro Mini. Kenapa saya minta yang baru? Biar tidak ketinggalan. Ya, karena kalau nanti saya pesan yang lama-lama seperti itu nanti ada juga. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mungkin request Pak, saya ingin belajar peralatan itu ada di Banjarmasin ya nanti ya. Ini misalkan si Abdul Aziz Pak, saya ingin pakai microcontroller ini aja yang 8535 boleh? Atau pakai modul saya ini nanti boleh untuk penelitian ya? Atau Aisyah atau siapa nanti? Oh saya pakai yang ini aja biar tidak. Ini kan sebenarnya ke selera asal, kembali ke zaman agak lama ya beberapa belas tahun yang lalu. Tapi masih powerful misalkan kalau mau digunakan ini. Dia pemrogramannya pakai bahasa C. Jadi kita juga pakai bahasa C. Tapi bahasa C-nya untuk yang ini beda nanti bahasa C untuk yang ini. Nah, jadi kita pakai bahasa. Tadi kan saya sebut di situ ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak kan nanti ada Arduino apa namanya IDE-nya. Perangkat kerasnya yang ini, yang modul ini. Mikrokontrolernya mana? Yang ini atau yang ini, yang kecil tadi. Jadi mikrokontroler itu kecil ini. Kalau dikatakan ini mikrokontroler bukan. Ini modul programmernya. Atau ada juga yang menyebutnya modul emulator, ada yang menyebutnya juga modul simulator. Tapi kalau disebut simulator tidak terlalu tepat juga. Ini tepatnya adalah sebagai programmer aja. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai downloader ya. Karena kan dari laptop didownloadkan ke sini. Nah, kalau yang ini sebenarnya lebih cenderung kepada simulator. Karena kalau sudah kita program di sini, kita bisa tampilkan hasilnya di sini, tampilkan di sini, atau nanti dapat input ini kayak knop knop apa, radio ya, radio zaman dulu ya, ya volumenya ya, volume radio zaman dulu. Kalau radio zaman sekarang itu volumenya tidak seperti ini. Jadi dia muternya 360 derajat. Karena dia pakai rotari, bukan pakai potensio ini. Agak sedikit ya terlalu ini ya, sudah terlalu jauh ya. Jadi maksudnya kalau rotari itu dia mutarnya 360 derajat. Kalau dia putar ke kanan itu artinya increasing ya, menambah.
Kalau diputar ke kiri dia decreasing atau mengurangi. Makanya kalau di mobil-mobil atau di radio-radio yang sekarang itu dia tidak mentok, nih kan mentok kiri ya, kan tidak bisa lagi diputar nih. Dan mentok kanan. Itu kan radio-radio zaman dulu ya, atau zaman dulu. Paling kencang ke kanan, paling paling diem atau paling halus ke kiri gitu, paling kecil ke kiri. Tapi mentok. Kalau radio-radio atau tip-tip sekarang nggak, putar kanan itu terus sampai sampai bosan juga masih muter dia, nggak ada habisnya. Tapi kalau misalkan dia sudah diprogram habis volumenya, dia akan berhenti misalkan maksimal di 100, ya sudah 100. Nggak mau 101, 102 nggak mau. Kalau sudah 100 diputar ke kanan nggak mau. Tapi kalau sudah 100 putar ke kiri ya kurang. 99, 98 gitu. Nah, tuh ya. Itu ada modulnya juga, ada SIM input output, ada 7 segmen yang tadi saya sebut 7 segmen. Kemudian 7 segmen ini kayaknya tidak cukup satu kali, bisa beberapa kali atau 2 kali paling tidak. Kemudian OTS, kemudian dan seterusnya nih ya. Nanti slide-nya saya ini kan, saya bagikan ke LMS ataupun di grup. Kalau nanti ada di grupnya saya bisa ini kan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sekilas dulu ya. Tadi apa itu microcontroller karena waktunya terbatas. Jangan-jangan sudah habis. Jadi saya harus bertanya karena siapa tahu mungkin ada yang sudah ngelirik ke kantin sebelah itu, atau dia sudah janjian di bawah gitu kan jam 12:30. Jadi saya mengganggu ini ya jadwalnya. Jadi intinya gini, kita langsung terjemahkan aja ya. Dia perangkat yang kemudian di dalamnya ada mikroprosesornya, ada registernya, ada counternya, ada ROM-nya, ada RAM-nya. Kalau misalkan si laptopnya si Iqbal itu kan mikroprosesor, nanti ada RAM lagi ya, Bel ya. Itu ada RAM-nya lagi. Ada ROM lagi itu yang isinya BIOS-nya. Ada lagi nanti PGA-nya, prosesornya beda-beda. Di handphone kita juga. Di handphone kita itu sudah kalau di handphone itu namanya SoC, tapi saya sudah tidak bahas dulu sini. Nah, ini sudah tahu deh si Sarip. Sistem on chip. Sistem on chip itu ya mikrokontroler juga sebenarnya, tapi sudah lebih lengkap lagi daripada sekedar mikrokontroler yang kita praktekkan di sini nantinya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selebihnya nanti kita akan teruskan atau lanjutkan di materi berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Yang online gimana masih? Halo yang online? Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja lagi ya. Ya, baik, Pak. Karena sudah jam 12:30, mungkin ada yang mau siap-siap sholat, makan, karena sudah keroncongan, bukan keroncongan, dangdutan ya mungkin. Baik, saya kira itu dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata tadi saya tidak bisa menghafal dulu semuanya, karena baru beberapa yang saya hafal. Jadi Sarip Aisyah, Sarip Iqbal Aisyah, Abdul Aziz, Fatahillah, dan si Jaya ya. Ya benar ya? Jaya, benar ya Jaya? Apa ini? Oh, nah, Jaya itu yang ini ya. Salah, mohon maaf. Nah, itu kan sudah salah kan? Baik, saya kira itu dulu. Sekali lagi mohon maaf. Nanti mudah-mudahan kita berdoa apa yang kita usulkan ke prodi itu disetujui semuanya. Jadi kita bisa praktikum di sini nanti. Tidak nanti hanya omdo saja saya. Jadi ada sesuatu yang kita bisa praktekkan, kita bisa nanti sama-sama. Mungkin kalau misalnya dikembangkan itu dikembangkan ya. Jadi tidak hanya sekedar habis di mata kuliah ini aja. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. absen jangan lupa ya di online sudah dibuka. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Izin keluar, Pak. Oke, saya juga.